Dari atas mimbar ini khatib mewasiatkan, khatib mengingatkan, terutama kepada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir di rumah Allah ini. Marilah kita terus dan terus senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta yang paling utama adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan predikat takwalah seorang hamba Allah menjadi hamba pilihan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menegaskan di dalam Al-Qur'an, "U'iddal lil muttaqun." Sesungguhnya surga yang kekal abadi itu dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Surah Furqan ayat 15. Kelak di saat kita menghadap Allah dengan membawa bekal takwa, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita dengan memberi kenikmatan di dalam kubur, yaitu nikmatnya peristirahatan yang panjang serta sebuah naungan di padang mahsyar, sebuah pertolongan dari Allah di saat keadaan seluruh manusia dalam keadaan kacau, tidak peduli dengan sekelilingnya. Karena sesungguhnya hiruk pikuk padang mahsyar sangat mengerikan, dan dengan ketakwaan yang kita bawa menghadap Allah lah kita akan dibariskan bersama hamba-hamba Allah yang soleh dan beriman untuk mendapatkan sebuah nikmat terbesar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, marilah kita raih ketakwaan itu dengan patuh dan taat kepada seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, serta bukan hanya di lisan, tetapi kita buktikan dengan perbuatan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemenangan dapat kita raih di dunia dan di akhirat. Serta di hari Jumat yang agung ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda yang mulia, seorang nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menimpahkan keberkahan dan kemuliaan kepada nabi kita yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga rahmat tercurahkan juga kepada para sahabat yang telah Allah ridhoi, dan kemuliaan bagi seluruh keluarga beliau sampai hari kiamat tiba. Dan yang mengajarkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sebagai tanda bukti cinta kita kepada beliau. Kita pun berharap dengan senantiasa selalu berselawat kepada beliau. Semoga kelak kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umatnya, dan kita dibariskan di belakang beliau bersama umat-umatnya yang soleh dan bertakwa, beriring-iringan masuk ke dalam surga yang insya Allah kita berharap memasuki surga itu tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mengambil pelajaran atas apa yang telah terjadi di masa kita saat ini? Musibah wabah COVID-19 belum selesai. Banjir di berbagai daerah, gunung meletus, gempa, tanah longsor, gagal panen, serta problema-problema alam lainnya. Belum lagi kehidupan sosial di masyarakat. Seolah-olah keadilan hanya berpihak kepada satu golongan saja. Kehidupan dalam tatanan keluarga dan masyarakat sudah tampak kerusakannya. Seolah-olah kita hidup dalam bangsa yang tidak bermoral dan berakhlak. Susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak, susahnya mengumpulkan uang padahal sudah kerja mati-matian. Sampai malam pun dijadikan siang, siang dijadikan malam, tetapi hidup yang dirasakan tidak ada perubahan. Bahkan yang kaya raya pun selalu merasa kurang dan kurang. Yang kehidupannya kurang beruntung pun selalu merasa ingin meraih lebih dan lebih lagi.
seolah-olah hidupnya memang untuk mencari uang dan untuk makan. Dan pasti kita pernah bertanya-tanya, mengapa terjadi demikian? Mengapa harus begini? Bukankah harus begitu? Mengapa hidup selalu diterpa masalah? Seolah-olah tidak ada ketenangan lagi yang kita rasakan. Ketahuilah jamaah sekalian, seharusnya sebelum kita menyalahkan siapa-siapa, maka yang paling layak disalahkan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Sungguh kesusahan yang kita rasakan saat ini adalah akibat ulah kita sendiri, akibat perbuatan kita sendiri. Dan sesungguhnya apa yang menimpa umat-umat di akhir zaman ini belumlah ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu yang sudah terdahulu menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka lembaran kelam umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Mereka Allah binasakan seluruhnya dalam waktu hanya beberapa hari saja, yaitu hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka memerah, di hari ketiga wajah mereka menghitam, di hari keempat langit terbelah, mereka seluruhnya disambar petir, disambar dengan suara gemuruh guntur, badannya hancur, tanpa ampun mereka ditenggelamkan ke dasar bumi. Dan Allah telah abadikan kisah pembangkangan mereka di dalam surah Hud ayat 67 dan 68. Kemudian yang artinya, kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Lantas, mengapa mereka diazab? Bukankah mereka hamba Allah juga? Ketahuilah jamaah sekalian, sebelumnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mereka hanya membunuh unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Kemudian mereka mengolok-olok Nabi Saleh dengan berkata, "Wahai Saleh, buktikan ancaman kamu kepada kami jika benar engkau seorang rasul." Quran surah Al-A'raf ayat 77. Lalu tanpa ampun mereka seluruhnya Allah binasakan. Padahal Nabi Saleh telah menasihati mereka, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah dari Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai yang memberi nasihat." Quran surah Al-A'raf ayat 79. Inilah sejarah kelam umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Tidakkah kita ambil pelajaran dari kisah umat tersebut? Jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, mari kita buka mata, mari kita buka telinga. Bukankah sudah ada di depan mata kita saat ini manusia yang mengaku beriman, mengaku muslim, tetapi kelakuannya, ucapannya jauh lebih hina dari pembangkangan yang dilakukan umatnya Nabi Saleh. Ada yang melakukan kesyirikan lebih syirik dari umatnya Nabi Nuh. Ada yang lebih buruk dari kelakuannya umatnya Nabi Lut. Ada yang lebih sombong dari kesombongannya Qarun. Tetapi Allah tidak menurunkan azab kepada penduduk bumi saat ini secara keseluruhan. Di zaman ini, dengan kemuliaan dan takdir dari Allah,
Allah hanya menjatuhkan azab kepada tempat-tempat tertentu saja. Tetapi apakah karena Allah memilih-milih tempat, lantas sebahagian yang tidak tertimpa bencana merasa hebat, merasa sombong? Sungguh Allah akan menghajab seluruh dari hamba-hambanya yang durhaka. Ada yang langsung diterimanya di dunia ini, ada juga yang kelak di akhirat dia akan ditenggelamkan di dasar neraka jahanam. Bagi kita yang masih diberi kesehatan, masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk mengarungi hidup di atas bumi ini, berhati-hatilah terhadap azab Allah yang bisa datang kapan saja. Dan bila Allah turunkan azabnya, niscaya kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Kematian yang mengintai kita seluruhnya, tidak satupun yang dapat menghalaunya. Jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, di zaman kita hidup saat ini, bukankah sudah sering kita dengar sebuah perkataan iblis yang disampaikan melalui lisan-lisan pengikutnya? Ada yang bangga mengatakan, urusan mati itu gampang, tinggal kubur, selesai urusan. Ada juga yang mengatakan, belum ada yang pulang dari kuburnya untuk menceritakan mengenai azab kubur. Dan ada yang ringan lisannya mengatakan, jangan ceritakan mengenai neraka pada kami, seperti kamu sudah pernah ke neraka saja. Demi Allah jamaah sekalian, ucapan-ucapan seperti itu sangat tidak layak diucapkan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Akan tetapi ucapannya seperti itu menandakan rendahnya pemahaman agamanya, sungguh bobrok imannya. Padahal azab kubur itu jelas dan ada. Banyak ayat, banyak hadis menjelaskan itu. Padahal neraka itu nyata dan ada. Puluhan atau ratusan ayat di dalam Al-Quran, banyak hadis pun menjelaskan mengenai neraka itu. Seandainya mereka tahu yang mengucapkan itu, bila satu ayat saja mereka ingkari dari isi kandungan Al-Quran, demi Allah, dia telah dikeluarkan dari barisan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegur mereka yang suka mengolok-olok ayat Allah. Mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya, mereka tidak akan ditolak. Begitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 86. Seandainya kita mengucapkan olok-olok terhadap ayat-ayat Allah, maka bersegeralah bertaubat. Jangan menunggu azab Allah itu datang. Dan bila ada teman atau orang lain yang jelas-jelas mengolok-olok ayat Allah, bila mampu, nasihatilah. Bila tidak mampu, maka segera tinggalkan. Karena jangan sampai kita ikut-ikut kena azab karena mendukung orang yang mengolok-olok ayat Allah. Dan ada juga sebahagian dari umat ini, bukan hanya ayat-ayat Allah yang diolok-oloknya, tetapi sunnah-sunnah nabinya pun dicela. Meremehkan sunnah nabinya biasa baginya. Banyak kita lihat manusia di akhir zaman ini seolah-olah alergi bila melihat saudaranya mengamalkan sunnah dari nabinya. Mereka merasa risih jikalau ada temannya memelihara jenggotnya, maka mereka mengejeknya. Padahal Rasulullah SAW yang memerintahkan umatnya dalam Sahih riwayat Muslim, potonglah kumismu, peliharalah jenggotmu. Bila ada saudaranya yang bercelana di atas mata kaki,
Mereka mencelanya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan dalam riwayat Sahih Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang, tidak akan disucikan atau diampuni dosanya, serta bagi mereka siksa yang pedih. Dan Rasulullah menyebutkan ini 3 kali di hadapan para sahabat. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya, mereka sangat merugi, mereka celaka ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah orang yang isbal, yaitu yang menjulurkan pakaiannya atau celananya di bawah mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sahih Muslim nomor 306. Dan banyak lagi celaan-celaan yang dilontarkan, padahal dia ingin mengharapkan syafaat baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lisan dan tingkah lakunya membenci apa yang Rasulullah ajarkan. Namun tatkala dinasihati, disampaikan atas kesalahannya, maka dia akan berkata, saya hanya bercanda, tak ada maksud mengolok-olok. Ketahuilah jemaah sekalian, bila ada yang melakukan hal demikian dinasehati tetapi menjawab seperti itu, sampaikan ayat ini kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuluhi kuntum tastahji'un la tahtaziru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, katakanlah, mengapa kepada Allah, mengapa kepada ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu sekalian berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Subhanallah, apakah kurang jelas ayat ini? Sebuah ayat yang agung untuk membela mereka yang taat dan patuh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Sekiranya pun kalau belum mampu mengamalkan baik perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau perintah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah agar diberi petunjuk, agar Allah bukakan pintu hatinya menerima Islam secara kafah, bukan ikut mencela atau mengolok-olok. Karena ancaman Allah di dalam Al-Quran cukup jelas dan tegas bagi yang tidak mau bertobat dari hal demikian. Allah yang katakan di dalam surah At-Taubah tersebut, dia telah kafir setelah beriman. Allah yang mengatakan dia disamakan dengan orang-orang kafir. Artinya, dia yang suka mengolok-olok ayat Allah, yang suka mencela sunnah nabinya, sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah tidak berada di barisan kaum muslimin lagi. Lantas, apa bedanya dengan kaum soleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut? Mereka kaum-kaum yang mengolok-olok syariat Allah, kemudian Allah binasakan, Allah benamkan mereka di dasar bumi, dan kelak mereka berada di dasarnya neraka jahanam. Nauzubillah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembangkangan manusia sekarang, manusia akhir yang berada di akhir zaman ini, lebih fenomenal, lebih spektakuler dari kaum-kaum yang terdahulu yang sudah kita saksikan di lingkungan hidup kita saat ini. Mereka meninggalkan perintah Allah yang diwajibkan kepada mereka, disuruh sholat 5 kali sehari semalam,
mereka tidak kerjakan. Disuruh puasa di bulan Ramadan, mereka tidak mau. Banyak lagi amalan-amalan wajib yang mereka enggan kerjakan. Tetapi kalau itu urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhiratnya, mereka bersungguh-sungguh mengerjakannya. Bukankah ini pelecehan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana mereka di saat azan dikumandangkan? Kalaulah mereka sholat di rumahnya, itu masih mending. Ada yang telinganya sangat jelas mendengar muadzin memanggilnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sekalipun tidak pernah mendatangi azan itu. Ada yang hanya sholat id saja mereka datang ke masjid. Ada juga yang bertahun-tahun tidak pernah hadir untuk sholat ke masjid. Bila ditanya pun kepadanya mana arah kiblatnya, dia tidak tahu, padahal dia mengaku seorang muslim. Yang sangat miris dan menyedihkan lagi, urusan ritual, urusan adat, urusan kemasyarakatan, dia paling di depan. Bahkan hujan badai sekalipun, dia selalu usahakan datang, dengan alasan yang sangat biasa kita dengar, malu kepada si fulan kalau tidak datang. Tetapi kepada Allah, di mana letak rasa malunya? Kalau hanya hubungan dengan manusia saja kita urusi, mau dibawa kemana iman yang kita sumpahin ini? Kalau hanya hubungan dengan manusia, itu namanya hablum minan nas. Tetapi ada dua, hablum minallah dan hablum minan nas, harus dikerjakan bersamaan. Tetapi porsi hubungan dengan Allah harus yang paling utama, harus kita prioritaskan urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita memprioritaskan Allah di dalam hati kita? Seringkah kita mengingat kepada Allah? Basahkah lisan kita berzikir kepada Allah? Kalaulah Allah yang sudah kita prioritaskan, tidak mungkin sholat subuh hanya beberapa orang saja. Sholat zuhur dihadiri 2-3 orang saja. Apalagi sholat asar dihadiri imam 1 orang, makmum 1 orang. Nauzubillah. Padahal yang mendengar azan itu ratusan orang. Mengapa mereka tidak datang menghadap Allah? Apa yang mereka kerjakan? Apakah menunggu ajak Allah datang baru mau menghadiri masjid? Apakah menunggu Allah menegur dengan memberi sedikit kecelakaan, memberi sedikit musibah kepadanya, memberi sedikit rasa sakit kepadanya, bahkan kekurangan harta, problem rumah tangganya, penderitaan hidup, baru mau datang menghadap kepada Allah? Tidak malukah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di saat waktu susah saja merengek-rengek di hadapan Allah, tetapi di saat dimudahkan urusannya, dia lupa kepada Tuhannya. Dan hal yang demikian itu adalah perbuatan yang terang-terangan melecehkan syariat yang mulia ini. Sungguh ajab Allah itu dekat dan sangat dekat. Kita yang menentukan disegerakan atau tidak ajab itu datang di kehidupan kita saat ini.